Ratusan kader PDI Perjuangan menerobos masuk ke Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Mereka mendesak majelis hakim bersikap adil dalam memutus perkara dugaan pengancaman dan pengerusakan dengan 2 terdakwa kader partai berlambang banteng. Meski sudah dihalau jumlah polisi yang berjaga dengan jumlah massa kalah banyak dan tak terhindarkan ratusan massa aksi pun memasuki ruangan sidang. Dalam amar putusan, majelis hakim memvonis hukuman 10 bulan penjara terhadap kedua terdakwa, yakni Yudi Susanto dan Rudianto. Meski vonis hakim lebih rendah dari tuntunan jaksa, dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, sejumlah massa berseragam kader PDI Perjuangan tidak puas dan meneriaki hakim. Kurang ajar kau! Turunan! Dalam hemat kami juga saat ini juga masih keberatan bahwa dalam proses fakta hukumnya tidak ada ditemukan bukti-bukti bahwa kedua kader PDI Perjuangan ini terbukti bersalah. Perkara ini bermula adanya bangunan ruko yang dibangun di kawasan Sunggal, Kota Medan yang menutupi parit warga dan berakibat banjir. Kedua terdakwa pun melakukan protes kepada Pemko Medan dan membongkar bangunan tersebut. Namun pemilik ruko keberatan dan melaporkan kedua terdakwa sejak tahun 2013 silam. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, polisi menggerebek Kampung Bahari Jakarta yang diduga menjadi sarang narkoba. Petugas menangkap sejumlah warga yang diduga bandar beserta barang bukti narkoba jenis sabu. Petugas gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Polres Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahri, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Siapa namanya? Kampung Bahri yang menjadi target operasi petugas merupakan kampung yang diduga sebagai sarang narkoba. Beberapa penghuni gubuk kaget ketika melihat kehadiran aparat berseragam tersebut. Dari penyisiran di setiap lapak, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan dalam beberapa plastik klip, alat isap, hingga timbangan. Selain itu, polisi menyita sejumlah senjata tajam serta 1 busur dan anak panah dari lokasi. Petugas juga menangkap 27 orang yang diduga menjadi bandar dan pengguna narkoba. Seorang perempuan muda yang bekerja sebagai perawat di Jakarta tewas dibakar kekasihnya saat bertengkar. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun tidak mampu bertahan karena luka bakar yang cukup parah. Inilah Raihan Azinuddin Arhan, tersangka pembunuhan Cynthia Fajri Utami, yang juga kekasihnya. Raihan yang sudah dijadikan tersangka dibawa aparat Polres Metro Jakarta Pusat ke tempat kejadian perkara di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat. Dari rekonstruksi yang memperagakan 32 adegan terungkap jika tersangka dan korban terlibat pertengkaran yang berujung dengan pembakaran pada 9 Desember lalu. Korban yang menderita luka bakar cukup parah menghembuskan nafas terakhir pada 12 Desember lalu. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi guna melengkapi berkas penyidikan. Agak kedengan ya? Dia memang bawa apa? Bensin. Bensin. Waktu kemana gitu dia
api besar. Apinya betul-betul itu besar. Itu yang bawa bensin. Pacarnya apa gimana? Pacarnya, yang lelaki. Nah, setelah kejadian itu dia lari, dipeluk katanya. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Senen, jalan apa ini? Jalan Kenari 2. Kita melaksanakan rekonstruksi di mana untuk meyakinkan kita sebagai penyidik mendapatkan petunjuk. Ada berapa adegan ya, Bang? Tadi kita melaksanakan 32 adegan, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Nanti untuk prosesnya akan kita infokan lebih lanjut. Oke. Rekonstruksi pembunuhan ini menjadi perhatian warga sekitar yang memadati lokasi kejadian. Polisi masih mendalami motif tersangka tega membakar kekasih yang sudah menemaninya selama 2 tahun terakhir. Korban diketahui bekerja sebagai perawat di Jakarta Pusat, sementara tersangka bekerja di salah satu dinas di Kabupaten Bekasi. Seorang pekerja migran asal Polewali Mandar meninggal dunia saat bekerja di kapal penangkap ikan Malaysia. Pihak keluarga merasa janggal karena seluruh organ tubuh korban hilang saat jenazah dipulangkan ke kampung halaman. Inilah jenazah seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal di negeri Malaysia. Korban adalah Saidiman Hamal, warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia meninggal saat bekerja di atas kapal penangkap ikan di Malaysia. Awalnya korban mengeluhkan sakit perut dan muntah. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Queen Elizabeth, Sabah. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Keluarga meminta agar jenazah dipulangkan ke kampung halaman, namun jenazah tiba dalam kondisi tidak wajar. Terdapat bekas bedah pada dada korban. Diduga pihak rumah sakit melakukan pembedahan tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Ini kata dari pihak rumah sakit itu kalau jenazah ingin dipulangkan harus diangkat organ-organnya karena ini takut pembusukan katanya. Atas apa yang menimpa korban, pihak keluarga berencana lapor polisi dan layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja imigran Indonesia. Nekat menerabas pintu palang kereta, sebuah bus berpenumpang nyaris tertabrak kereta di perlintasan sebidang Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah. Seluruh penumpang panik dan bergegas keluar dari bus menyelamatkan diri. Bus berisi penumpang penuh ini nyaris tertabrak kereta api di perlintasan sebidang Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa mendebarkan ini terekam oleh warga dan viral. Bus tersebut menerobos palang pintu kereta, penumpang panik dan berusaha keluar bus menyelamatkan diri. Alhamdulillah tadi malam tidak ada insiden. Untuk selanjutnya PT KAI 25 mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menaati rambu-rambu yang ada. Saat ini Polresta Banyumas sudah mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan untuk memperoleh data lanjutan. Konstelasi Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 semakin memanas. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetap di iNewsroom.